khotib Jum'ah kelihatannya ibadah tapi nyindir tanggane. Kan yo repot. Orang sering itikaf di masjid, ternyata baru masalah dengan istrinya. Semuanya masalah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Coba. Doa itu kan agak ngawur sebetulnya. Nabi pernah bikin MOU sama Allah dan itu yang dipakai seluruh kiai di seluruh dunia, di semua kitab. Ya Allah, manusia itu kan tempat salah dan lupa. Mbok ya jangan langsung menghisab kalau ada manusia salah dan lupa. Loh itu sama Allah diturutin. Makanya Nabi ngendikan uqtitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Di antara yang disebut tuh khawatimu suratil Baqarah. Coba kita ini disuruh Nabi dan dilegalkan Allah. Enggak terima menteri agama, yang legalkan kan Allah Subhanahu wa taala ini. Disuruh berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Coba. Doa itu kan agak ngawur sebetulnya. Masa lupa atau salah minta dimaklumi. Coba kalau sampean punya manajer di kantor, Pak, kapan-kapan kalau datanya tak tumpahin teh maklumi ya. Oh, langsung di PHK kamu. Kapan-kapan kalau Bapak manggil dan saya lupa enggak datang, maklumi Pak ya. Oh, PHK. Tapi ini satu doa yang disahkan Allah, disuruh berdoa Rabbana la tu'akhidna in nasina. Ya Allah, jangan kasih sanksi kami ketika kami salah atau lupa. Terus qala na'am, Allah ngendikan na'am ya. Coba kalau Allah pakai teori semua kesalahan kita disanksi langsung, enggak ada manusia di bumi, sudah habis semua. Wong khotib Jum'ah kelihatannya ibadah tapi nyindir tanggane. Kan yo repot. Orang sering itikaf di masjid, ternyata baru masalah dengan istrinya. Semuanya masalah. Ngustad kadang ya profesi lain nggak pernah prospek terus profesi ustad. Repot semua. Ada yang tidak ngustad, sok-sokan ikhlas bertani, ternyata nggak pernah ngajar. Akhirnya satu kampung bodoh semua. Semuanya masalah. Dan kita diberi fasilitas Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kayak apa baiknya hadatin? Makanya belum ada kata yang ngarang Hikam Ibnu Athaillah sekarang, enggak ada sebaik Allah. Kalau orang lain maklumi kamu karena enggak tahu borok kamu, tapi Allah ini tahu borok kamu, tahu salah kamu tapi tetap maklumi. Makanya mas sahibaka man sahibaka wa bi'ibika alim. Ini enggak ada yang nemani kamu, tahu aib kamu sebaik Allah. Makanya kitab Hikam itu ada kata-kata yang bagus. Innama akromaka jamilu satri. Ketika kamu terhormat itu sebetulnya saking pandai-pandainya Allah menutupi aib kamu. Coba misalnya rata-rata ini bapak-bapak, ibu-ibu nikah sama perempuan itu pilihan terakhir apa pilihan sejati? Terakhir kan? Coba itu kalau direkam, saya sebetulnya cinta ini, tapi nggak dapat ya dapatnya. Terus itu terekam, kayak apa prahara keluarga itu? Saya sebetulnya ingin ini, tapi nggak kesampaian, akhirnya sedapatnya. Istri kamu ya ada rekaman gitu, mertua kamu ya punya rekaman itu. Sebenarnya saya nggak suka sama mantu ini, tapi berkali-kali ikhtiar dapatnya ini. Coba kalau orang Indonesia mulai zaman Pak Karno sampai sekarang terekam. Wah, melihat Swiss atau Finlandia, negara semakmur itu, nyesal jadi orang Indonesia. Wah, bisa langsung dicabut tuh paspor kamu. Jadi semua kebaikan yang kita nikmati sebetulnya innama akromaka jamilu satri. Kita ini begitu terhormat karena baiknya Allah menutupi aib kita. Coba kalau aib kita dibuka, cara diskusi kita, logika kita dibuka. Ya contoh gampang suami istri tuh. Rata-rata orang nikah itu pilihan terakhir apa pilihan sejati? Loh, jujur semua. Nah, ini istri kamu udah datang, tenang saja. Semua perilaku sosial kita mesti begitu. Makanya innama akromaka jamilus satri. Makanya doa-doa kita mustur aurati wa amin rawati. Lah terus kitab Hikam mengajari kita begini.
Ajhalun nas man taraka yaqina ma inda lidzanni ma indan nas. Bodoh-bodohnya orang itu yang meninggalkan keyakinan dirinya karena dia tahu betul tidak sesoleh itu. Hanya karena pencitraan atau komentar orang banyak. Misalnya gini, saya seorang ustadz. Mungkin orang lain ngira kan ustadz itu bersih, steril gini-gini. Padahal si ustadz ini ngerti dia punya masa lalu, dia tidak maksum, dia tidak nabi. Harusnya dia itu lebih berkeyakinan tentang apa yang pernah dialami sehingga dia tetap sopan, tetap menghormati orang. Jangan menurut persangkaan orang banyak yang anggap dia itu bersih. Jadi misalnya gini, Anda dosen di IAIN atau UIN atau di pondok atau di kampus apa saja, atau Anda menteri, ada presiden, siapa saja. Sebetulnya kan setelah kita jadi dosen mungkin kita ngomong, oh ngajar itu ibadah, mencerdaskan bangsa gini-gini. Ternyata mungkin Anda ini cita-citanya itu jadi pengusaha, berhubung gagal daftar jadi dosen. Banyak tuh teman-teman saya yang jadi ustadz, Gus aku bisnis bolak-balik gak kasil Gus, jadi ustadz malah jadi kiai. Kalau itu dibuka Allah semua habis. Misalnya keluarnya menteri, wah enak jadi menteri, ditegar-tegur tok mbek presiden. Kalau itu direkam, wong saya ini cerita saya terakhir, saya itu pernah ketemu kiai sepuh Pak Kures, sepuh sekali, temannya bapak, datang ke saya. Agak kacau betul ini, mentang-mentang temannya bapak sama saya itu gak bosok, saya tetap cium tangan untuk temannya bapak. Pas rame-ramenya MUI ngaramkan rokok itu. Gus saya ini mau tanya jenengan, kalau jenengan jawab haram tak lawan. Waduh, kalau jawab haram tak lawan katanya. Kalau jawab halal tak ikuti katanya. Yang saya senang dari cerita dua kiai sepuh ini begini, saya ini kiai sepuh Gus, saya ini hiburan saya itu rokok di pojok musola. Habis maghrib sampai jam 10. Kalau istri sudah tenang, tidak berontak baru pulang. Karena kalau belum ngantuk itu bawaannya ngomel kan. Ini yang cerita dua orang ini. Jadi hiburan saya itu rokok sama teman-teman musola. Tapi sekarang rokok diharamkan. Tolong kasih tahu MUI, Gus. Raro rasanya jadi kiai katanya. Kalau orang awam hiburan kan bisa lihat dangdut katanya, bisa saweran. Saya ini kan kiai Gus, gak pantas. Hiburannya hanya rokok. Gitu aja kok diharamkan. Ya sudah bah, halal kata saya. Oh itu senengnya bukan main. Setelah itu kemana-mana bilang, kata Gus Pak halal. Waduh. Alasannya itu hiburannya katanya. Jadi saya semenjak jadi kiai itu ya sering dapat orderan fikih itu. Ya maksud saya beragama itu mudah, yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi ana intadzoni abdi. Makanya sampean harus yang seneng, yang ceria. Karena ini untuk melawan setan. Setan tuh suka kalau orang Islam tuh susah, kemudian menyalahkan agama ini, menyalahkan sistem alam raya ini sehingga tidak ridho dengan qada qadar. Makanya disebut innaman najwa minasyaitoni liyahzunal ladzina amanu. Jadi kalau pikiran yang ngajak susah itu minasyaiton. Berarti yang ngajak seneng itu minallah. Makanya saya ini ustadz beneran ini karena ngajak orang seneng gitu. Kalau yang ngajak susah itu masalah itu. Wong jelas di Quran la tahzan, jangan susah. Enggak ada di Quran la tafrah, itu enggak ada. Yang ada qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Ya saya pernah dikomplain sama kiai-kiai yang khusuk-khusuk Pak Kores. Gus ini nanti kalau maghrur, orang gara-gara ngaji jenengan isane seneng tok terus atau susah. Terus saya bilang masalahnya apa? Kalau enggak tahu susah sampai akhirat kan bagus kata saya. Terus tapi itu saya enak dhewe fasik. Oh nak fasik itu asli sedurunge ngaji aku wis fasik. Kok nyala-nyalain saya kata.